Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thank you. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Nabi Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya yang mengumpulkan file-file hidup kita, konten-konten kita ketika dunia, baik konten yang positif ataupun konten yang negatif ataupun mungkin konten yang recycle, konten yang bersifat sampah. Semua itu akan dibuka nanti di hari pembalasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua file amal kita, baik amal baik, amal buruk, amal soleh, amal salah, demi Allah pasti akan dibuka nanti di hari pembalasan. Insya Allah kajian malam ini adalah salah satu daripada konten atau file amal soleh yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya? Untuk 5 derajat akan diberikan derajat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah, karena kemarin sudah ayat yang 7 yaitu surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah malam ini adalah tinggal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sering saya sampaikan bahwa tujuan kita di dunia ini yang utama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Jadi kalau ada manusia tidak ibadah berarti melenceng dari tujuan, melenceng daripada maksud Allah menciptakan. Ustaz, kenapa kami tidak dapat hidayah? Bukan masalah tidak dapat hidayah, tapi tidak menjemput hidayah. Kalimat adzan hayya 'alas shalah itu hidayah, jemputan, undangan. Jadwal pengajian itu jemputan, undangan. Itu bisa apa? Mengundang hidayah. Ngomong tak dapat hidayah, tapi undangan tidak ditempatkan begitu. Ya. Jadi jangan berbicara karena belum ada hidayah, belum ada petunjuk. Justru petunjuk sudah ada, sering diumumkan oleh masjid, sering diumumkan lewat teks, lewat jadwal dan sebagainya. Undangan itu dapat mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata Allah sudah menentukan rezeki kita, tapi kalau kita tidak berusaha diam aja di rumah, mana ada rezeki datang? Kan harus dijemput, harus dicari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah
Jadi kita juga ngaji di sini malam ini itu dalam rangka ikhtiar supaya kita dapat menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau mendapatkan hidayah, minimal kita bisa beribadah, maksimal kita bisa meningkatkan ibadah. Jangan sampai dari mulai balik 15 tahun, 16 tahun, sekarang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih tetap aja ibadahnya segitu. Kuantitasnya, apalagi kualitasnya. Nanti dalam file-file dokumen amal ibadah kita akan dilihat apakah ada peningkatan ibadah atau tidak setiap tahun. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimahullah, maka karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Jadi kalau kalimat standar itu harusnya na'budu iyyaka, subjek, predikat, objek, tinggal objek, predikat, subjek. Makanya dalam ilmu balaghah iyyaka na'budu itu ikhtisas, pengkhususan bagi Allah ketika kita melaksanakan ibadah. Nah, hidayah akan turun kalau kita iyyaka na'budu. Tapi kalau kita na'budu iyyaka, ibadah hanya di nomor 2, nomor 3. Ketika sholat zuhur ada tamu, nanti dulu sholatnya. Ketika sholat asar ada tayangan tontonan, nanti nonton dulu baru sholat. Nah itu na'budu iyyaka. Bagaimana mau mendapatkan hidayah kalau Allah tidak diprioritaskan? Maka cara memprioritaskan Allah adalah iyyaka na'budu. Dan setelah kita ibadah ikhtiar, baru wa iyyaka nasta'in, baru kita minta pertolongan, berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadisnya halaman 101 sampai 102 itu diceritakan, baini wa baina abdi walil abdi masal. Ada perjanjian antara aku dan hambaku, itu kata Allah. Maka apapun yang dia inginkan, masal akan aku kabulkan. Syaratnya adalah dia karena budu, jangan na'budu iyyaka. Ya. Nah, setelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in itu kita minta pertolongan, kita memanjatkan doa. Apa yang kita butuhkan silakan. Absen satu-satu, apa yang kita butuhkan. Butuh kaya boleh, silakan nasta'in. Butuh ketenangan boleh, silakan nasta'in. Kalau terlalu banyak keinginan kita, dan ingat Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Karena apa? Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun. Hari ini ingin sepeda, besok ingin motor, besoknya lagi ingin mobil, besoknya lagi ingin pesawat, dan seterusnya. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan adalah apa yang diperlukan oleh kita, baik untuk bekal ibadah kita, untuk hidup kita di dunia dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita menyebutkan iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang engkau perlukan hai hambaku, gitu kata Allah. Karena tadi dalam hadis qudsi tadi, walil abdi masalah, apa yang kau butuhkan silakan sampaikan, gitu kata Allah. Makanya Mbak, dalam Al-Fatihah itu khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nasta'innya sisipkan keinginan kita apa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kebutuhan? Allah mengajarkan ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, terjemahan anaknya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sana, kemarin kita sudah bahas, hidayahnya ada 4 maknanya, ya. Nah, sekarang ihdinas siratal mustaqim itu ditafsirkan lagi dengan apa? Siratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kalau dalam metode tafsir namanya metode sibak. Metode tafsir itu ada 3, ada lihat, ada sibak, ada siyak. Kalau lihat teks Qurannya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya orang-orang yang beriman,
ulang, basuh mukamu, basuh tanganmu, kan gitu. Basuh kepalamu, usap kepalamu, basuh kakimu. Itu nggak usah ditafsirkan lagi. Itu teks namanya. Lihat. Kalau sibak itu ayat kelima ditafsirkan oleh ayat ke-6 atau ayat ke-6 ditafsirkan oleh ayat ke-7. Contoh ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim? Begitu. Nah, dijelaskan pada ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu namanya sibak. Ayat yang ayat pertama ditafsirkan oleh ayat yang kedua. Contoh seperti al-qariyah, mal-qariyah, wa ma adraka mal-qariyah. Itu terus sibak namanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemarin kita membahas tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat. Nah, kemarin kita yang diberikan anugerah nikmat itu ada 4. Yang pertama nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada dan wassalihin. Apakah kita bisa jadi nabi? Tidak mungkin ya, karena nabi sudah ditutup. Apakah kita bisa jadi siddiqin? Mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Yang namanya siddiqin itu adalah benar atau jujur dalam segi imannya. Kita insya Allah bisa kalau sedikit gitu ya. Syuhada bisa juga. Kalau kita jihad di jalan Allah terus kita meninggal, insya Allah bisa. Ini syuhada di sini adalah jihad dalam pengertian syahid dunia dan akhirat. Karena syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, dan ada syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat adalah syahid seorang pahlawan yang gugur karena mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya. Nah, itu tafsir daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ya. Dari mana ini tafsirannya? Dari surat An-Nisa. Kemarin kita membahas tentang surat An-Nisa ayat 169. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 169. Baik, selesai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah malam ini karena saya ingin cepat tamat di surah Al-Fatihah, kita bahas tentang ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sebuah aturan sudah kita ketahui, biasanya kita wajib melaksanakannya. I'tiqaduhu wa syahaduhu wa ya'mal bima bihi. Kita menyaksikan, kita mengetahui, kita belajar tentang hukum, maka wajib mengamalkannya. Ini contoh ya, ini contohnya. Dalam kitab hadis Abi Dawud, hadis nomor 838, itu cara sujud itu ada 2. Yang pertama lutut dulu, kan? Baru tangan, baru kening. Itu yang pertama. Jadi urutannya dalam hadis Abi Dawud 838 itu lutut dulu, lutut, tangan, kening. Selanjutnya hadis 840 itu lain lagi. Tangan dulu gini, terus lutut, baru kening. Jadi posisi Bapak ketika melakukan itu sah, ya. Nah, sekarang ini masih pembukaan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, ghairil maghdubi maksudnya. Nah, sekarang apa perbedaan lutut dulu, tangan kening dengan tangan dulu, lutut kening? Perbedaannya itu usia Nabi saja.
ketika usia Nabi belum lansia, beliau prakteknya adalah lutut, tangan, baru sujud. Itu ketika belum lansia. Makanya hadisnya 438. Tapi kalau setelah agak repot, fisiknya kurang memungkinkan, jadi Nabi karena fisik ya, jadi lutut agak goyang, jadi ini dulu. Nah ini biasanya gitu, baru kuning. Itu perbedaannya. Nah, ada satu lagi. Tadi pertama apa? Lutut ya. Yang kedua yang pertama apa? Tangan. Yang ketiga apa? Kepala dulu. Nah itu nggak ada. Itu kan? Nggak kebayang kalau kepala dulu kan ya? Jadi benjol gitu kan? Nah gitu. Nah, orang yang berbuat kepala dulu itu namanya ghairul maghdubi. Ulang lagi ya. Ketentuan ketika kita sujud ada dua. Lutut dulu, tangan baru kening. Atau tangan dulu, lutut baru kening. Ketentuannya cuma dua aja. Nah, ada orang yang ingin main-main, kepala dulu, kening dulu, gitu ya. Baru lutut atau apa? Atau tangan. Itu biasanya apa? Pasti agak celaka gitu kan. Nah, orang yang kayak gitu nomor 3 itu ghairul maghdubi. Jadi ketentuannya ada dua, kok dia nambah-nambah. Itu maksudnya. Satu lagi, cara bangkit dari sujud juga ada dua. Yang pertama lagi itu ini langsung naik. Yang kedua dari sujud duduk dulu, baru bangkit. Itu juga sama faktor umur. Jadi Nabi ketika langsung mangkat itu karena umurnya masih muda, di atas 40, di bawah 60. Tapi ketika Nabi mulai agak rendah, ketika bangkit Nabi duduk sebentar baru bangkit. Dua-duanya sah, tadi masalah. Gitu ya. Nah tadi yang ketiga itu kening dulu. Nah itu jelas tidak ada ketentuannya. Nah, yang kayak demikian itu namanya ghairul maghdubi. Orang yang dimurkai. Ya. Itu sekedar memahami dari awal dulu lah. Dalam kitab Ibnu Katsir halaman 29 itu dijelaskan. Di sini dijelaskan sebentar bahwa ghairul maghdubi itu adalah wahwa al-yahud. Jadi ghairul maghdubi itu adalah sama dengan Yahudi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas tentang kenapa Yahudi masuk ke dalam ghairul maghdubi yang alaihi. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sifat Yahudinya. Jadi orang Muslim biasa saja zaman sekarang bisa saja masuk kepada dalam ghairul maghdubi. Karena banyak orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa bedanya dengan Yahudi? Yang kedua, Yahudi itu sendiri. Yahudi dari zaman dulu, zaman Nabi Musa, sampai Yahudi zaman sekarang, sampai Yahudi zaman yang akan datang. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sudah diajarkan tentang ketentuan sholat, sudah diberitahu ya sama Nabi, sudah diberikan praktek dan segala macamnya. Tidak sesuai dengan ketentuan. Itu namanya ghairul maghdubi. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yahudi itu lebih diutamakan daripada makhluk yang lain. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi
maksudnya adalah Yahudi itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anni fadaltuhum. Tapi ingat, di sini memakai kalimat anni, bukan ini. Beda ini dengan ani. Pak Imam, ani kan di sana? Ani fadaltuhum kan? Ani. Jadi keistimewaan Yahudi menurut Al-Quran Al-Baqarah 147, bukan 147, 47. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku berikan kelebihan umat Yahudi daripada umat-umat yang lain. Mereka lebih pintar, mereka lebih menguasai dalam ekonomi, dalam politik, dalam geopolitik dan sebagainya. Begitu kata Allah. Tapi bukan selamanya. Waktu itu saja anni, bukan ini. Kalau ini beda, kalau ini itu dari dulu sampai nanti hari kiamat. Kalau anni itu waktu dulu, waktu zaman Yahudinya Nabi Musa alaihi salam. Kalau yang paling unggul jelas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khair ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan begitu. Kata Allah, kalian itu umat yang terbaik. Begitu. Jadi sekali lagi kita jangan under power gitu ya di hadapan Yahudi. Karena mereka itu kuat waktu dulu, bukan sekarang. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita kan ada semacam semacam sebuah pernyataan keyakinan bahwa itu unggul segalanya. Enggak, itu dulu anti atau yang unggul itu justru umat Islam. Udah jelas-jelas dalam Ali Imran 110. Kuntum khair ummah. Kalian itu kata Allah sebaik-baiknya umat. Apa buktinya? Hanya umat Islam yang bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Silakan cek dalam sejarah. Romawi itu Amerika sekarang, Persia itu Uni Sovietnya atau Rusia sekarang. Dua negara superpower zaman dulu ketika Islam turun itu kalah dengan umat Islam. Maka disebut khair ummah. Sesakti-saktinya Yahudi itu tak pernah sampai menumbangkan negara-negara besar. Gitu ya. Sekarang pun bukan sama negara, sama organisasi aja berjajaran kan. Jadi hapus dalam ingatan kita bahwa Yahudi itu tidak ada apa-apanya hari ini. Memang Allah mengunggulkan, tapi dulu kalimatnya pakai ani bukan ini. Gitu ya. Kalimatnya pakai ani. Kalau sekarang biasa-biasa saja. Nah, maka konteks Ghairil Maghdubi Alaihim Yahudi zaman Nabi Musa sampai zaman sekarang. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa fadal hukumnya Yahudi, keutamanya Yahudi? Di sini jelas-jelas Allah memberikan pernyataan dalam Al-Fatihah bahwa kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari Ghairil Maghdubi, dari Yahudi gitu maksudnya ya. Berarti sudah jelas-jelas ya kita jangan jangan ikut kepada mereka lah, itu maksudnya. Yang pertama, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 49. Dalam Al-Baqarah 149 diceritakan bahwa Fir'aun itu yang menindas umat Yahudi. Cara penindasannya sepele Pak. Kalau lihat Yahudi rambutnya acak-acakan, kita kan kalau sebagai pemimpin tolonglah rapikan rambutnya begitu kan. Kalau Fir'aun enggak, potong lehernya, hilangkan kepalanya. Cuma gara-gara rambut. Itu kekejaman Fir'aun. Yang kedua, anak laki-laki yang baru lahir, coba lihat dalam Al-Baqarah, itu langsung disembelih. Kan begitu ya, saking kejamnya. Maka Yahudi zaman Nabi Musa itu menderita sekali. Karena saking menderitanya, maka Allah mengangkat derajat umat Yahudi. Kata
karena terzalimi oleh Fir'aun, itu maksudnya. Ya cuma ketika diberikan pertolongan, ketika diberikan keutamaan, diberikan keunggulan, bukannya terima kasih, tapi malah bahasa Jawa itu ngeyel, makanya dikasih dikasih nama Ghairul Maghdubi Alaihim. Apa keutamaan daripada umat Yahudi? Yang pertama dalam surat Al-Baqarah 50 diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan Haman. Kita konteks belajar sejarah tapi sandarannya Al-Qur'an ya. Jadi dalam Al-Baqarah 50 pertolongan pertama Allah Subhanahu wa taala ke umat Yahudi Nabi Musa itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengarkan cerita Fir'aun dia ditenggelamkan di laut merah kan gitu ya. Nah, itu yang pertama, keunggulan daripada umat Yahudi zaman Nabi Musa alaihis salam. Yang selanjutnya, ketika beres diselamatkan, udah sampai darat Pak, Firaun kan masih di laut, terus ditutup ya, lautnya itu sampai tenggelam semua. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 55 itu Bani Israel ngomong gini, wa id qultum ya Musa lan tu'mina laka hatta narallah jahratan. Musa, kenapa saya selamatkan? Saya atau aku tidak akan beriman, dan mungkin aku tidak akan pernah beriman kepada Tuhanmu sehingga aku melihat Allah dengan jelas. Padahal baru selamatkan mujizat kelihatan. Apa yang kita yang alhamdulillah bisa beriman berislam, kita mujizat tapi tak pernah nengok ya, tak pernah lihat kebesaran Allah, kita biasa-biasa tak pernah menyaksikan. Tapi alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah iman dan Islam dalam hati sebagai kita. Tapi bandelnya Yahudi sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu dari laut, diselamatkan dari Firaun dan tentaranya. Dia ngomong begitu, Musa, lan nu'mina laka hatta namdau jalan. Aku tidak akan beriman sehingga aku melihat dulu gimana Allah itu gambarannya dengan jelas. Itu kan kurang ajar kan? Karena kita beda dimensi, kita dimensi dunia, Allah beda dimensinya kayak gitu begitu. Itulah namanya Ghairul Maghdubi, tak tahu terima kasih. Padahal sudah diberikan anugerah. Apa jawaban Musa? Nah, jawaban Musa, fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi Allah itu memberikan wahyu kepada Musa, Musa, suruh lihat umatku ke gunung itu. Jadi ketika mereka melihat gunung, ada kilat besar gitu ya, cahaya yang memang mata tidak sanggup untuk melihatnya. Sampai-sampai umat Nabi Musa itu mati. Matinya bukan mati meninggal selamanya. Saking dahsyatnya jadi gambarannya begini Pak. Saking tidak bisanya Allah dilihat di dunia ini, lihat kilatan cahaya saja umat Nabi Musa tidak sanggup sampai mati gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi jangankan zatnya Allah, ciptaan Allah cahaya saja itu mereka tidak sanggup. Nah gitu. Itu maksud ayat daripada Al-Baqarah 55. Itu anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Musa alaihis salam. Terus berjalan setelah mereka meninggal, hidup lagi. Jadi meninggal memang meninggal, tak meninggal sehari dua hari wallahu alam. Yang jelas meninggal karena saking kagetnya, bangkit lagi, berjalan lagi.
ketika Nabi Musa mau diberi wahyu, diundang ke Gunung Tursina, maka digantikanlah oleh Nabi Harun alaihis salam. Saking maha perhatiannya Allah kepada Fir'aun, raja tega, raja dosa, raja lalu dan sebagainya. Nabi kata oleh Rasul, kata kamu diutus sampai 2 Rasul. Belum lagi nabi-nabi yang lain, karena nabi yang paling banyak adalah nabi di Bani Israel. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Musa untuk menerima wahyu di Gunung Tursina, maka umat Nabi Musa dibadalkan atau digantikan sementara oleh Nabi Harun alaihis salam. Itu ceritanya begitu. Nah, ini Musa dipanggil itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 51. Ayat wa Musa arba'ina lailatan summa taqaddamul islah min ba'dihi wa antum. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam di Gunung Tursina karena untuk menerima wahyu. Nah, sepeninggal Nabi Musa dibimbingkan sama Nabi Harun, itu umat Yahudi mikir lagi, Musa enak ya, dia bisa menyembah Allah karena dia bisa melihat wujudnya Allah. Kita bingung gimana nih caranya supaya kita bisa melihat wujud Tuhan kita. Adalah Musa As-Samiri yang masih umat Yahudi itu membuatkan patung sapi. Jadi patung sapi itu karena dibuatkan saking bagusnya, disembahlah oleh orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa alaihis salam. Padahal ditinggalkan cuma 40 malam, 40 hari 40 malam, tapi akidahnya sampai labil begitulah. Karena saking ingin bertemu dengan Allah secara jelas, tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan kilatan saja mereka sampai mati kan, apalagi kalau melihat sebenarnya. Nah, karena mereka saking banglanya penasaran, ya akhirnya menciptakan patung. Ya, salah satunya adalah Musa As-Samiri menciptakan patung dari berbentuk anak sapi dan disembah oleh umat Yahudi, sebagian umat Yahudi. Sampai Nabi Musa ketika pulang itu sampai marah-marah sama adiknya Nabi Harun alaihissalam. Nah gitu. Selanjutnya dalam Al-Quran ayat 54 itu dijelaskan karena umat Yahudi itu sudah melanggar aturan yang harusnya menyembah Allah jadi menyembah anak sapi. Ya, banyak Pak orang Talis kita, orang Talis itu orang ilmuwan yang sini sama orang Islam ya. Sebetulnya orang Islam juga menyembah Ka'bah katanya. Bangunan tersebut warna hitam. Gitu ya. Jadi pada hakikatnya semua agama nyembah macam Buddha, nyembah Buddha Gautama kan gitu. Ini nyembah Trimurti. Ada yang namanya Dewa Brahma, Dewa Shiva dan Dewa Wisnu, dewa-dewa yang lain. Nah, selain itu nyembah juga ada yang nyembah macam begini, ada yang begini, ada yang Bunda Maria, ada yang sudah digambar kan? Pakai apa? Gambarannya jelas ya. Kalau gambarannya jelas itu jelas-jelas entah kayak anak sapi, memang betul anak sapi, perwujudannya ada, dimensinya ada. Kalau Ka'bah coba apa gambaran kita? Nggak ada kan? Persegi hitam, kan gitu. Dan itu memang sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya adalah kata Allah, asalnya kita berkiblat ke Masjidil Aqsa, maka kita disuruh berkiblat ke Sakral Masjidil Haram, kan gitu. Di antaranya adalah Ka'bah. Itu hanya arah saja, kiblat saja. Makanya kalau kita sholat di masjid, sholli fadl maghrib. Salah satu mustaqbilal kiblat. Mustaqbilal kiblat. Kalau kita sholat di Mekah, bukan mustaqbilal kiblat, itu mustaqbilal Ka'bah. Itu bedanya.
Jadi kalau bedanya mustaqbal tadi dengan mustaqbal Ka'bah, kalau mustaqbal kiblat itu di sini di masjid di luar Mekah. Kalau mustaqbal Ka'bah itu memang depan kita ada Ka'bah. Jadi memang itu perintah Allah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Palingkan, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Memang itu perintah Allah. Kan begitu. Dalam cerita kita kan apa yang Rasulullah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena itu adalah perintah Allah, maka kita adalah sebagai seorang muslim kan. Namanya ya. Jadi tidak bisa disamakan. Mereka menyembah yang betul-betul berwujud makhluk hidup, berwujud manusia, berwujud gajah, berwujud putri. Kalau Ka'bah apa wujudnya? Tidak ada. Silakan Bapak gambarkan Ka'bah, silakan presentasikan, nggak bisa. Cuma kubus, persegi, hitam lagi, ya, nggak ada apa-apa lagi. Ya. Baik. Selanjutnya, tadi karena apa nyembah anak sapi itu dalam ayat selanjutnya, kalau tak salah ayat Al-Baqarah ayat 54 itu dijelaskan wa idh qala Musa li qaumihi qaumi innakum dalamtum anfusakum. Kaumku kau dolim pada diri sendiri. Kenapa? Karena sudah syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa menyuruh tobat, salah satu tobatnya adalah harus bunuh diri. Salah satunya. Jadi bunuh diri itu zaman Nabi Musa diperkenankan dalam konteks tobat. Itu zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad. Jadi zaman Nabi Muhammad berbeda lagi. Nah, sebagian lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Selanjutnya lagi dalam surat Al-Maidah ayat 24. Al-Maidah ayat 24. Ketika umat Nabi Musa sudah berjalan jauh, sampailah ke gerbang Palestina. Di Palestina itu masyarakatnya fisiknya besar, garang-garang, preman-preman dan sebagainya. Umat Yahudi agak kecut, agak kerut, agak takut. Kenapa? Lihat orang-orang Palestina itu besar-besar, sangar-sangar gitu ya. Apa kata mereka? Lihat dalam Al-Maidah ayat 24. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Hei Musa. Ya kalau bahasa kita ya. Kalau Musa, kamu dan Tuhan aja lah ke Palestina dulu gitu. Padahal Allah sudah bilang begini, Musa sampaikan sama umatku sudah masuk ke Palestina aman gitu kan ya. Jadi ini keunggulan umat Yahudi gitu ya zaman Nabi Musa. Harusnya merebut wilayah itu dengan perang, enggak. Kata Allah, kau masuk, pokoknya tak usah tengok kiri kanan, aman gitu. Tapi apa jawaban umat Yahudi? Dalam Al-Maidah ayat 24, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Udah kamu sama Tuhan berangkat sana duluan, faqatila, perang sama mereka. Kami nunggu di sini. Kalau udah menang, kami nanti masuk. Kan enak sendiri kan, egois kan. Nah kayak gitulah. Yahudi itu. Padahal Allah sudah menganugerahkan bisa mengisi Palestina itu gitu. Sampai ya kesel Nabi Musa itu. Masa berani-beraninya sebongkar umat, sekumpulan umat berani nyuruh Tuhan, nyuruh Allah sama nabinya supaya apa? Supaya duluan perang memerangi orang Palestina. Kami nunggu aja di sini. Kalau menang kasih tahu ya. Kayak gitulah bahasanya. Kan kurang ajar itu namanya. Selanjutnya dalam Al-Baqarah ayat 57, keistimewaan daripada umat Yahudi. Coba lihat Pak. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Aku naungi umat Yahudi itu dengan awan. Jadi Pak, umat Yahudi itu kalau berjalan di tempat panas, awan itu ikut itu
saking sayangnya Allah sama umat Yahudi, ikut ya. Sudah gitu, wa anjalna alaikum wa dallalna alaikum al-ghamam wa anjalna alaikum al-manna wassalwa. Setelah dikasih perlindungan dari panas, dari dingin, juga dikasih makanan, manna dan salwa. Masih surat Al-Baqarah 57. Manna itu sebagian tafsir mengatakan nasi kuning yang dihiasi dengan telur puyuh rebus ya. Kalau salwa itu sejenis minuman untuk minumnya. Kalau kita kan udah makan kan gitu. Nggak usah kerja apa, nggak usah usaha, nggak usah cari nafkah, pokoknya makanan udah disiapkan. Saking dirundungannya Yahudi gitu. Kita kalau kayak Yahudi zaman Musa, ya Allah nyaman di mana punya. Dia aja di rumah, makanan diambil gitu aja. Tapi apa Yahudi? Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Apa ngomongnya? Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Musa, aku bosan dengan makanan itu aja gitu katanya. Dia dalam Al-Baqarah 61. Itu kata Yahudi. Aku bosan dengan makanan itu aja. Padahal dikasih sama Allah. Faqulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qisaiha dan lain-lain. Musa, aku bosan dengan makanan itu aja, mana dan salwa. Cobalah sama Tuhan minta, ada sayur mayurnya, ada wortelnya, ada timunnya, ada sawinya, wah macam-macam lah, segala diminta. Saking keselnya Musa, idhab ila Musa. Udah, kau kembali lagi ke Mesir kalau gitu. Saking malunya sama Allah. Allah sudah ngasih perlindungan, ngasih keamanan, ngasih makanan, ngasih minum, masih gak cukup minta lagi. Saking malunya Nabi Musa sama Allah, nyuruh umat Yahudi kembali lagi ke Mesir, kembali lagi ke Fir'aun. Kan gitu. Itu keutamaan wa anni fadaltukum. Jadi apa? Allah telah memberikan keutamaan kepada umat-umat Yahudi. Saking murkanya Allah, hadirin, coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Saking murkanya Allah, kunu qiradatan kharasin. Jadilah kalian monyet yang mungkin. Itu saking murkanya Allah. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama sifat monyet. Sifat monyet itu serakah. Dikasih makanan, ambil tangan kanan. Dikasih lagi, ambil tangan kanan. Dikasih lagi, ambil tangan kaki kanan. Dikasih lagi, ambil. Belum balik dikepet. Tunggu di sini. Ya, kayak gitu. Itu monyet namanya. Kadang kalau udah bosan cari tempat lain, yang orang lain diambil lagi. Itu sifat Yahudi. Yang pertama sifatnya qirodah. Yang kedua monyet. Bisa saja monyet zaman sekarang memang berasal dari umat Allah. Mau ini soalnya waladulin belum lagi Mas Rami. Iya. Baik, gini aja lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita tetap aja karena kita niatnya menunggu sholat isya. Jadi saya dengan khatimah seperti ini. Dalam hadis tanda-tanda kiamat yang diberikan yang disampaikan Imam Mas'udi dalam kitab Al-Hawi juz 2 halaman 239 sampai 256 bahwa usia umat manusia itu umat Islam itu 1500 tahun. Ya. Sekarang 1400 berapa Pak? 1445 ya. Berarti kurang di 1500 berarti 1445 berapa? Ya hitungannya 55 tahun lagi kan gitu. Nah, itu. Nah, apa hubungannya? Dalam hadis Nabi nanti suatu saat menjelang kiamat memang umat Islam akan memerangi Yahudi. Tidak akan datang kiamat sehingga umat Islam memenangkan peperangan dengan Yahudi. Wallahu a'lam kapan. Jadi yang jelas Yahudi
yang sekarang itu tidak ada bedanya dengan Yahudi zaman Nabi Musa alaihissalam dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifat Yahudi saya akan cek oleh Bapak dari halaman 47 sampai halaman 65. Itu sifat Yahudi semua. Nah, maksud saya begini, orang Yahudi itu ternyata meyakini hadis Nabi Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, nanti menjelang hari kiamat Yahudi akan ditumpas habis-habisan oleh seorang Muslim sehingga banyak Yahudi yang bersembunyi. Nah, pohon-pohon bebatuan memberitahu kepada orang Islam, ini Yahudi, maka dibunuh. Cuma satu pohon yang bisa menyelamatkan orang Yahudi. Pohon apa? Pohon Karkat namanya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, per tanggal 2011 sampai sekarang, Yahudi sekarang yang Netanyahu dan Perdana Menteri itu sudah memasyarakatkan untuk menanam pohon Karkat. Gara-gara terilhami dari hadis Rasulullah SAW bahwa pohon itu yang bisa menyelamatkan Yahudi, mereka sampai nanam pohon itu. Pesan moralnya, mereka yang dimurkai oleh Allah masih bisa mengamalkan hadis Nabi, percaya hadis Nabi. Masa kita yang sudah jadi umat Rasulullah tidak bisa mempercayai hadis Nabi dan juga tidak bisa mengamalkan daripada hadis Rasulullah SAW. Itu bisa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak bisa berkelahi dengan waktu, ternyata waktu yang menang dan saya harus mengalah. Kita tutup kajian tafsir ini. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita membahas walad dolin dan amin. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita niatkan jangan bermaksud untuk untuk menggurui, tapi kita bermaksud untuk bertawasul bil haq wa tawasul saling nasihat nasihat. Mudah-mudahan segala urusan kita, segala aktivitas kita yang di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya untuk derajat akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih di akhirat. Amin. Sekian dan demikian. Allahumma waffiqna wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube kan.